Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lanjut ke intent dan filter intent. Nah, teman-teman bisa baca tentang intent dan filter intent di developer.android.com. Di sini saya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini pakai bahasa Inggris, itu beda judulnya. Nah, singkatnya tipe intent itu ada dua, itu intent explicit dan implicit. Ringkasnya, explicit itu adalah intent di mana kita sudah ditentukan nih targetnya mau kemana gitu. Tentunya di aplikasi kita sendiri, pada aplikasi Anda sendiri di sini. Nah, sedangkan intent implicit itu kita tidak menetapkan komponen tertentu. Jadi, implicit ini, atau maksud saya implicit, itu kita cuman mau nge-share kemana, nanti aplikasi yang bisa nerima intent tersebut, itu bakal keluar sebagai yang dianjurkan atau direkomendasikan. Kita coba buat atau praktek intent. Nah, di sini kita di main activity ya, main activity. Mungkin teman-teman yang udah pernah lihat di video-video sebelumnya, main activity di sini saya pakai buat desain login ya. Nah, karena di sini saya mau pakai buat praktek itu intent, jadi saya hapus yang sebelumnya. Jadi saya hapus kecuali linear layout. Nah, teman-teman di sini saya buat package baru buat misahin activity, yaitu dengan new package, nama package ya. Nah, misalnya di sini kita pakai nama package function. Nah, si konversi function kita masukin ke function gitu. Lalu kita refactor. Nah, di sini saya juga yang tadinya activity banyak kayak gini, kita pindahin ke activity atau package activity. Jadi kelihatannya rapi gitu. Oke, sekarang kita praktek aja di main activity. Nah, kita buat 3 button ya. Buat masuk ke konversi activity pakai dialog, konversi pakai dialog, lalu profil activity. Tapi kayaknya kita nggak bakal masuk ke profil activity, atau kita masuk aja ya, masuk aja. Jadi konversi activity, lalu profile activity. Karena yang ini pasti udah sama aja. Oke, buat 3 button di sini, button, lalu enter di sini match parent wrap content. Kita masukin teksnya 0 dulu aja, teks 0 ya, teks 0, jangan dulu pakai teks, lalu di ID-in ID seperti ini, lalu kita tutup, kita kopas, berarti 3 ya, 2, 3. Nah, yang pertama kita masuk konversi, lalu kita masuk profile, dan langsung yang ini kita share atau bagikan ya. Nanti kita bakal bakal praktek tentang implicit activity. Maksud saya intent implicit gitu. Di sini btn konversi, di sini btn profile, dan btn bagikan. Oke. Udah ya, udah nggak merah-merah lagi sekarang, tinggal warning. Nah, ini warning ini itu karena kita hardcode ya, jadi kita butuh untuk string resource, extract string resource. Kita coba ekstrak aja di sini, di pencet alt enter, lalu extract string resource, masukin resource name-nya tambahan str_konversi. Yang ini juga sama, alt enter str_profile. Oke, ini tulisan saya kekecilan nggak? Udah pas kayaknya ya. Alt enter, extract string resource, str bagikan. Oke, kita lihat dulu ya, mungkin fontnya kekecilan. Saya lupa lagi nih, pernah di setting atau enggak. Editor di bagian, sebentar ya. Oke, tapi kayaknya udah deh. Di kode style, editor general, apa ya? Font size ya, kalau nggak salah. Font size font. Nah, udah genap 16 ya, udah 16. Oke, sesudah kayak gini kita masuk ke Java-nya. Lalu kita di sini buat deklarasiin tentang button. Nah, teman-teman sebenarnya sih harus pakai modifier ya, bagusnya gitu, tapi di sini kita buat button aja. Nah, kalau teman-teman yang udah belajar tentang modifier atau hak akses itu tinggal pakai ya. Sekarang cinta button ada 3. Di sini masukin saja yang tadi btn konversi, lalu btn
apa ya tadi teh, btn konversi, btn profile, dan btn share. Oke, semikolon. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa kayak gini, atau bisa dibuat satu persatu, bisa. Ini misal semuanya titik koma, lalu di sini button. Nah, kayak gitu, biar kelihatannya. Bisa juga kayak gini, bisa juga dipakai koma, bisa. Asal sama awalnya, button semuanya button juga. Oke, setelah itu kita buat apa ya? Buat inisialisasi tentang buttonnya. Di sini saya buat void set layout ya, buat function baru supaya kelihatan rapi gitu. Jadi di sini btn konversi sama dengan vinView by id, vinView by id.r.id.btn konversi. Oke. Lalu btn profile sama dengan vinView by id r.id.btn profile. Nah, semikolon, lalu btn share sama dengan vinView by id r.id.btn share. Mana share? BTN bagikan ya. Saya udah buat belum sih? Lupa. Apa ya tadi bacaan? Oh, BTN bagikan, bukan BTN share. Ya udah, BTN bagikan. Lalu yang ini BTN share ganti jadi BTN bagikan. Sesudah itu kita panggil set layoutnya. Jadi apa yang sudah kita set kita panggil ke onCreate, karena onCreate itu akan dipanggil lebih dulu di saat aplikasi dijalankan gitu. Jadi set layout. Oke, kode ini sama seperti gini, teman-teman. Kode ini sama seperti gini, tuh gitu. Tapi kita coba masukin ke wadah dulu, ke function dulu, kayak gini. Setelah ini kita butuh apa? Setelah ini kita butuh set click listener-nya. Jadi kita buat dulu void set click. Nah, kita mau ngeklik apa nih? Kalau kita ketik btn konversi, maka di sini kita masukin listener-nya, set on click listener, new, control spasi, lalu enter. Nah, kita masukin. Kalau kita diklik btn konversi bakal ngapain gitu. Nah, sekarang kita buat intent ya. Intent yang pertama yaitu intent explicit, yaitu intent untuk pembuka yang pertama atau ya yang udah ditentukan tuh. Contohnya yaitu dengan keyword atau pendeklarasian objek terlebih dahulu, intent, lalu nama intentnya apa? Misal di sini intent konversi ya. Si sama dengan new intent. Masukin nama konteksnya. Konteksnya adalah main activity di sini. Main activity.this. Lalu koma mau pindah kemana nih? Pindah ke konversi activity.class semikolon. Udah seperti ini, udah gitu. Nah, kalau udah seperti ini kita panggil start activity. Nah, lalu intent konversi. Oke, kita jalanin. Sebelum kita jalanin, kita pastiin dulu si manifestnya atau ya yang launchernya itu berada di text di dalam text activity main activity buat atau agar si main activity itu dipanggil duluan gitu, atau dijadiin launcher daripada activity yang lain gitu. Oke, setelah kayak gini kita coba jalanin ya. Nah, ini ada apa ya, trik ya, mungkin shortcut. Jadi ALT1 itu buat ngebuka proyek. Nah, mungkin ya ada yang error nih. Apa nih error? Nah, kalau ada error kita lihat dulu di sini. Home research linking pilot str konversikan. Nggak ada katanya. Oh, yang ini. Tadi kayaknya saya kehapus deh buat yang string ya. Kita coba lihat dulu di project. Jadi teman-teman abain aja dulu. Yang ini abain dulu aja ya. Karena saya di sini salah apa ya? Ya, string layout of values di sini. Ada yang kehapus ya. Jadi teman-teman kalau nggak dapat ini nggak usah, atau ya bisa disimak juga ya.
Yang tadi yang mana ya, activity konversi. Nah ini nggak ada, jadi not found gitu. Jadi kita str konversikan, kita buat di sini string name str konversikan, di sini konversikan. Oke, kita jalan lagi. Udah ya. Nah, jadi ada fun fact atau bukan fun fact ya. Jadi ini shortcut alt angka 1 itu buat ngebuka proyek. Nah, teman-teman mungkin bertanya di sini kenapa bar saya di sini ya. Ini karena emang saya lebih enak di sini ya, lebih enak di pinggir gitu kelihatannya. Bentar, kita close dulu. Lebih enak di pinggir ya daripada di yang berada di itu ya, di tab seperti itu. Saya lebih suka di pinggir gini karena kelihatan gitu, kelihatan namanya, dan kalau berjajar panjang itu bisa kita lihat atau bisa kita urutkan. Sebenarnya bisa juga, cuman saya di sini pakai itu ya, pakai control page down dan page up untuk pindah-pindah itu. Sama aja sih mungkin. Oke, udah kebuka. Pas kita klik konversi, apa yang akan kita buka? Yang akan kita buka adalah konversi activity.class. Jadi kalau kita klik, kita nggak bakalan ngebuka apa-apa. Karena apa? Karena di sini point set klik kita belum masukin ke sini, belum dipanggil gitu. Kita klik semikolon. Nah, jadi ibarat kata atau ya mungkin kalau nggak pakai set layout dan set klik, itu kode bakal kayak gini. Ya, salah ngekat. Jadi bakal kayak gini kodenya kalau nggak pakai set klik dan set layout. Nah, misal di sini kita hapus, nah bakal kayak gini. Tapi kan kalau ini banyak banget, si view-nya banyak banget, mungkin sampai 20 lebih view, itu bakal ribet dan bakal kesusahan, apalagi dicampur dengan set on click listener ya. Oke, kita balikin lagi ke tempat asal kita buat seperti ini. Oke, setelah set klik kita masukin ke on create, kita jalanin. Jadi ekspektasi kita ketika kita klik btn konversi, maka akan membuka konversi, maksud saya activity konversi ya, activity konversi yang akan kita buka. Jadi sebentar, kita install dulu. No thanks ya, ini ya dari emulator ya, jadi kayak gini lah. Aduh, lag sekali ya. Sambil rekam soalnya, jadi CPU kerja keras banget di sini. Tuh, tapi 54. Oh, ini RAM ya. Ini CPU. Oke, udah kebuka. Nah, pas kita klik konversi, ekspektasi masuk ke konversi activity. Apakah ya benar? Oke, benar. Sekarang kita coba profile activity. Mau kopas? Janganlah, kita klik manual lagi, btn profile .set on click listener .new control spasi on click listener, lalu intent profile sama dengan new intent dalam kurung konteksnya main activity .this lalu koma apa ya, oke, profile activity ya, profile activity .class ya. Oke, lalu di sini start activity lalu intent profile. Oke, kita jalanin lagi. Sip, kita lihat konversi profile bagikan. Karena teman-teman yang mungkin anggap ini gimana sih bisa floating kayak gini. Oke, tadinya kayak gini ya. Kita klik di sini ya, di sini, lalu view mode di dock pinned. Nah, teman-teman mungkin gini ya, kita klik di sini buat plotting, view float. Nah, kayak gitu. Oke, udah tampil ya tadi. Nah, ketika kita klik profile, kita masuk ke profile activity. Harusnya belum kebuka nih, nge-lag ya kayaknya, yang nge-lag. Oh, belum diklik. Tuh, profile activity. Nah, ini kok hitam-hitam kayak gini. Oke.
Ini karena kita waktu di ngedesainnya itu cuman yang nge-placing gambarnya cuman gambar buat development. Jadi teman-teman yang udah atau udah nambahin SRC atau search dari gambarnya itu bakal keluar di sini sampul dan foto profilnya. Oke, kita back aja. Udah ya, eksplisit udah, konversi dan profil itu masuk ke eksplisit. Sekarang kita bagikan atau sharing tentang intentnya. Maksud saya intent sharing gitu. Intent sharing seperti apa sih? Kita di sini buat dulu btn share, bagikan, listener, set on click listener, new on click listener, lalu di sini intent ya. Nama intentnya apa? Misal intent share atau bisa dibalik share intent bisa, tapi ya intent share aja ya. Intent share lalu new intent. Nah, setelah itu intent share-nya kita masukin intent share dot yang pertama tadi set action intent dot action send ya, buat ngirim. Jadi si intentnya tuh buat ngirim. Lalu intent share kita masukin type-nya, set type, put extra aja, put extra. Di sini ekstranya yaitu intent dot extra extra text ya, mungkin extra text ya. Sebentar, kita lihat di sini dokumentasi yang implicit. Nah ya, bukan explicit. Oke, implicit cari. Nah, yang ini extra text ya, extra underscore text. Lalu masukin teksnya apa? Misal di sini belajar Android di Android santai ya, Android santai. Lalu semikolon, lalu intent share lagi dot set type. Tipenya apa nih? Tipenya adalah text /plain semikolon ya, sama text.plain. Nah, kita di sini verifikasi dulu apakah intent, jangan sampai intent null gitu. Package manajernya null. Jadi di sini intent share if intent share dot result activity, ya benar ya, result activity ya. Lalu get package manager tidak sama dengan null. Ya, jadi angka tanda seru itu tidak atau not sama dengan adalah sama dengan, jadi tidak sama dengan ya, null. Nah, teman-teman, yang di sini saya pakai ligatur. Jadi kalau tanda seru dan sama dengan bergabung itu simbolnya dia jadi seperti ini. Mungkin teman-teman akan seperti ini biasa. Ya, jadi berbeda gitu. Lalu kita buka blocks atau scope, kita buka scope. Ya, bracket maksudnya ya. Yaudah. Intinya kita buka kurung kurawal dan masukin di dalam itu kita start activity intent share ya, intent share. Nah, kita coba baca lagi. Intent share sama dengan new intent. Ini adalah proses pemanggilan atau pemanggilan objek. Lalu si intent share ini kasih actionnya send, ngirim, put extra, masukin nih, ekstranya apa nih? Ekstranya yaitu teks ya, yaitu belajar Android di Android santai. Nah, jadi teks yang dikirim itu belajar Android di Android santai. Lalu tipenya adalah teks atau plain. Kita coba jalanin. Jadi teman-teman lihat-lihat lagi ya, coba di sini. Nah, ini ada anonymous ya, but can be replaced with lambda kalau nggak salah ya, with lambda. Nah, ini kalau ada putih abu-abu kayak gini itu berarti nggak terpakai gitu di JDK terbaru mungkin ya. Jadi bisa di alt enter buat ngilangin, tapi ya nanti aja ya. Nah, sekarang udah kebuka nih, kita coba klik bagikan. Apa yang akan keluar? Apakah akan pindah activity? Adalah seperti ini. Kita klik shift
keluarnya adalah share with ya, share with. Karena kita apa? Karena di sini extra text. Jadi aplikasi yang mendukung intent text atau plugin itu ada copy to clipboard, Gmail, dan save to drive. Nah, ini kita coba ke share with message, choose on. Oke, setelah itu masuk. Oke, kita pilih mau kirim kemana, ke 231 aja. New message misal. Oke, belajar Android di Android santai. Jadi kata-kata ini langsung dimasukin ke sini ya, langsung dimasukin ke sini. Oke, kepencet spasi nih. Oke, itu fiturnya sama seperti di WhatsApp misal. Kita klik di sini, lalu kita klik bagikan. Tuh, sama. Intent share juga ini juga. Ya, intent share. Nah, jadi kita udah buat sebuah fitur yang seperti itu, seperti share di WhatsApp. Oke. Setelah itu apa lagi ya? Saya pause dulu bentar, mau lihat maksud saya menit. Kayaknya udah 20 menitan ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya. Saya buat kesimpulan. Jadi di video ini kita udah belajar tentang dua intent. Yang pertama dengan intent eksplisit dan implisit. Ringkasnya, eksplisit udah ditentukan dan implisit belum ditentukan. Oke, teman-teman bisa baca-baca aja lagi di developer.android.com buat dokumentasi tentang intent supaya lebih lengkap gitu ya dokumennya. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat bisa bagikan ke teman-teman ya, temannya teman-teman. Oke. Ya, bisa di share atau di like atau di subscribe juga bisa gitu. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.